Sekarang kita ngambil satu bab yang di tengah. Jadi bab ini tidak mesti sistematis, tapi boleh kita ambil mana yang sesuai dengan kondisi hari ini. Banyak orang bertanya tentang wali Allah, betul gak? Siapakah wali? Ada yang ngaku wali, ada yang ngerasa wali, ada yang mengatakan, oh wali gak tahu dirinya wali. Nah, tapi sebelumnya supaya Allah buka kalbu kita, pikiran, biar nurnya masuk, mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina. Amin. Baik, teman-teman sahabat melakukan Allah, bahasa Arab wali itu ya wali. Bedanya wali itu orangnya. Waliullah orangnya. Nah, ilmu tentang itu disebut dengan walayah, perwalian. Masuk ke dalam bahasa Indonesia, terjemahannya minimal dua, ya, wali murid, wali kelas, sama wali beneran. Ini berbeda ya, wali murid, wali kelas atau wali. Nah, maksudnya wali kelas ini contoh aja. Kenapa diartikan wali kelas? Karena dia mengurusi suatu wilayah. Udah jadi bahasa Indonesia wilayah. Maka seorang wali itu dianalogkan seperti seorang guru. Dia punya otoritas ngurusin satu kelas, satu wilayah. Maka disebutlah orang itu wali. Itu analog yang paling gampang. Ya. Jadi kalau mau sebut wali, dia punya walayah. Maka wali ini karena urusannya urusan rohani, dia tidak bisa dihitung dengan saya pakai gamis, saya pakai kopiah, saya pakai serban, saya pakai jenggot, itu nggak ada urusan. Tasbih saya 1000, nggak ada urusan, Pak. Ini urusan qalbu, urusan rohani. Maka mengenal wali tidak mungkin dengan mazahir, dengan penampilan-penampilan zahir, dengan penampilan fisik. Tidak mungkin dengan khawarikul adah, dengan kejadian-kejadian kesaktian, keunikan-keunikan itu. Berjalan di atas air, kebal. Kenapa? Itu terjadi juga pada dukun. Ya kan? Mustajab doa, dukun mustajab terus doanya. Kenapa dukun bisa mustajab? Karena dia diajarkan oleh gurunya salah satu ismul a'zam yang dulu dipakai oleh iblis. Iblis kenapa doa masih dikasih? Karena dia berdoa dengan ismul a'zam, nama yang agung. Walaupun itu iblis, kalau udah minta pakai kunci pasti dibuka pintu langit. Walaupun itu kafir, tapi mintanya pakai kunci pasti dibuka. Disitulah kita bisa paham kenapa ketika iblis berdoa, ya Allah jadikan aku hamba yang engkau tangguhkan kematiannya. Dijawab oleh Allah, baik, engkau minal munzarin, engkau akan menjadi di antara ciptaanku yang ditangguhkan kematiannya. Di antara, berarti ada yang lain toh? Ada malaikat, nabi mungkin ada, wali mungkin ada. Maka wali Allah itu secara harfiah artinya orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidupnya diurus oleh Allah. Karena dia diurus oleh Allah, dia kemudian diberi sebuah tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, baru sah dia disebut wali. Ada penugasan Pak wali itu. Wali kelas aja diangkat ada SK-nya. Masa waliullah nggak ada SK-nya? Tapi SK-nya bukan pakai tertulis gitu Pak ya. Tertulisnya bukan di kertas begini. Tertulisnya di alam malakut dan jabarut. Ini yang disebut dalam hadis Nabi. Orang yang tidak terkenal di bumi, terkenal di langit. Yang Nabi katakan ya, siapa yang menyebutku, kata Allah Ta'ala, hadis Qudsi, man zakarani fi malain, siapa yang menyebutku dalam keramaian, aku sebut dia dalam keramaian yang lebih baik dari keramaian yang ada di bumi.
Itu wali itu Pak, wali yang masyhur di langit dan di bumi. Ada yang cuma masyhur di langit, itu lebih banyak, nggak terkenal di bumi, karena mereka tidak dapat tugas jadi dai. Yang terkenal itu kan dai. Kata Imam Ibn Athaillah, wali di zamannya, kalau seorang pendakwah terus bilang saya nggak mau terkenal, bagus, tapi menolak terkenal nggak boleh. Minimal terkenal di jamaahnya, ya kan? Terkenal itu ma'ruf, dikenal oleh jamaahnya. Gimana Pak dakwah kita nggak tahu orangnya? Kita mau denger nggak dia ngomong? Nggak mau. Nah, Nabi Muhammad Allah kenalkan dulu sebagai orang yang amin, sebagai orang berakhlak yang baik, baru kemudian dijadikan sebagai dai. Itulah Sayyidud Du'at, penghulu semua para pendakwah di dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewalian itu tugas. Ya. Bisa jadi ada orang ilmunya seperti wali kelas tapi dia nggak dapat tugas. Bisa begitu? Bisa. Atau dia sudah selesai tugas pensiun, ilmunya melebihi semua profesor, bisa saja. Maka ada di antara wali-wali Allah yang sudah dipensiunkan dari tugasnya. Banyak Pak. Biasanya dia keluar punya murid, dia serahkan. Namun biasanya kalau seorang wali selesai tugas, dia minta dijemput oleh Allah. Imam Bukhari udah selesai tugasnya, capek dikejar-kejar sama seorang raja yang tirani, yang zalim. Beliau tidak mau diundang ke istana, karena saat itu ada image siapa dai, siapa ulama yang dia berdakwah di istana, saat itu pasti penjilat. Tapi sebelum Imam Bukhari, ada Imam Ibn Syihab Az-Zuhri. Dulu dia barengan ngaji sama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz belum jadi gubernur saat itu, masih santri ngaji. Ketika jadi gubernur, Ibn Syihab diajak. Ketika dia jadi khalifah, Ibn Syihab Az-Zuhri diajak. Kalau itu nggak disebut menjilat, itu jadi penasehat. Kalau bukanlah Imam Zuhri, tidak ada Imam Bukhari yang kita kenal hari ini. Karena hadis-hadis yang dipakai oleh Imam Bukhari itu adalah warisan-warisan generasi abad kedua, yaitu Imam Ibn Syihab Az-Zuhri. Nah, Imam Bukhari selesai tugas kewaliannya, dia minta meninggal. Ya Allah, ambil aku malam ini juga. Meninggal Pak malam itu baru wali. Coba Pak, berani nggak bilang gitu? Kalau wali itu pengen hidup panjang, itu Allah kasih. Kekasih dikasih gak permintaannya? Kasih, ya. Tapi ada tugas. Nah, baik. Kita masuk ke kitab ini. Di Quran itu ada Allahu waliyul ladzina amanu, Allah wali orang-orang beriman. Maka wali itu ada wali secara umum. Allah yang mengurus semua hamba-hambanya, maka disebutlah Allah itu wali. Berarti karakter wali apa? Mau ngurusin orang Pak, ngurusin hamba Allah. Allah itu setiap hari mengurusi hambanya, tapi setiap hari juga orang kemudian durhaka kepadanya. Maka orang-orang yang ingin menjadi wali kekasih Allah, ngurusin hamba-hamba Allah, ngurusin masjid-masjid Allah, ngurusin tempat belajar ilmu-ilmu mengenal Allah, mengenalkan umat kepada Allah, tapi dihujat oleh umat, tapi dikata-katain oleh umat. Siap enggak? Kalau siap, antum akan diangkat jadi kekasihnya. Itu harus punya keputusan. Kalau takut dibenci, takut populer dibenci, maka Ibn Athaillah mengatakan, ente abduz zuhur, ente bukan hamba Allah yang maha nyata, ente itu hamba Allah yang suka popularitas. Kita juga nggak pengen diam-diam aja, sembunyi-sembunyi, enggak. Kalau ada tugas kita jalan. Maka Ibn Athaillah mengatakan, jika tugas sudah diturunkan oleh gurumu, oleh Allah SWT, oleh Rasul SAW, maka tidak ada lagi ceritanya diam-diam. Kenapa? Wali Allah bukan hamba sembunyi-sembunyi,
tapi dia hamba Allah yang maha menyembunyikan dan maha menyatakan, yang maha populer dan maha gaib, maha zahir dan maha batin. Ya. Jadi kalau antum bisa berdakwah lewat FB, lewat Instagram, terusin. Tapi jangan kemudian ada yang unlike, ada yang kritik, hatinya jadi gundah. Dikata-katain orang di YouTube sakit. Ya. Mending sakit badan, sakit hati. Nauzubillah min dzalik. Baik. Apa kata beliau? Syarat kewalian itu beda wali sama nabi apa? Seorang nabi syaratnya maksum, terpelihara dari dosa. Disinilah Syekh Ibn Taimiyah melanggar ijma' ulama ahlus sunnah yang mengatakan bahwa ahlus sunnah nih sepakat bahwa nabi, semua para nabi dan rasul terpelihara dari dosa besar, begitu juga yang kecil. Tapi Syekh Ibn Taimiyah, semoga Allah mengampuninya ya, karena beliau di akhir hayatnya bagus dan dikuburkan di kuburan para sufi, Maqbarah Sufiyah. Gak percaya antum berangkat ke Damaskus. Jadi di sana ada komplek para sufi, hanya sufi yang boleh dikubur di situ, Pak. Hanya wali-wali Allah yang boleh dikubur di situ. Ibnu Taimiyah akhir hayatnya beliau mengamalkan kitab Risalah Kusyairiyah. Makanya beliau mengeluarkan kitab Al-Kalimut Thayyib, lalu kemudian opininya 2 jilid dalam Majmu' Fatawa tentang tasawuf. Sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali, ya. Tapi beliau mengatakan apa? Para nabi terpelihara di dosa besar tapi tidak di dosa kecil. Alasannya ketika Nabi Adam mau memakan buah larangan disebut berdosa. Padahal dosa di situ bukan dosa yang kita pahami. Contoh begini. Imam itu pantasnya pakai kopiah bukan? Ya, benar. Kalau ada imam nggak pakai kopiah gimana? Nggak pantas. Nah, ini yang disebut dosa imam. Bukan dosa besar itu, enggak juga dosa kecil, kepantesan. Khotib pakai baju kaos kira-kira gimana, Pak? Pantas nggak? Enggak pantas. Enggak pantas. Nah, jadi Nabi Adam tidak pantas melakukan itu, tapi Nabi Adam kekasih Allah bukan? Maka Nabi Adam itu kekasih Allah melakukan sesuatu pelanggaran adab. Kira-kira Allah murka atau gemes? Kalau kekasih gemes, Pak. Maka dikasih ujian, turunlah ke bumi. Jadi itu bukan kemurkaan. Ini perbedaan perspektif akidah Islam dengan akidah di luar agama Islam, ya, yang menganggap kalau Nabi Adam dan Siti Hawa itu dikutuk. Nauzubillah min dzalik. Maka seorang wali itu hanya mahfuz, bukan maksum. Mahfuz dari kata hafaza yahfazu hifzan. Hifz, hafaz. Hafalan. Hafalan itu hafiz, orang yang hafal hafiz. Hafalan kita sebut hifz. Orang Malaysia, Melayu menyebut menghafaz. Indonesia menyebut menghafal. Z-nya berubah menjadi L. Ya, zuhur jadi lohor, ya kan? Zuhur jadi luhur. Ya, biasa itu perubahan-perubahan dialek. Bapak saudara makan Allah, seorang wali itu dijaga oleh Allah tapi bukan disucikan. Apa ciri-ciri dijaga? Kalau dia terjebak maksiat, Allah cepat ambil dia. Allah cepat tegur dia, dikasih jalan pulang. Tapi kalau bukan kekasih Allah, antum maksiat nggak bisa keluar dari maksiatnya. Jadi para wali bisa maksiat nggak? Bisa. Tapi karena dia kekasih Allah, kekasih kalau salah, antum punya anak kalau salah dipecat nggak sebagai dari anak? Bisa nggak? Mau gimana juga anak tetap anak, nggak ada namanya pemecatan anak. Ada? Kira-kira begitu. Apa kata Nabi? Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kebayang? Kalau anak salah,
itu disembelih atau dicubit? Ditusuk pakai pisau atau cuma dikasih rotan sayang? Ini yang disebut mahfuz. Anak itu dijaga oleh ibunya. Begitu juga Allah menjaga kekasih-kekasihnya. Paham di situ ya? Baik. Maka beliau mengatakan fa min syartil wali ayyakuna mahfuzan. Maka syarat wali dia mahfuz. Dia dipelihara, kalau terjebak dikasih jalan kembali. Maka ada orang bertanya kepada Imam Junaid, apakah mungkin seorang wali berbuat lacur, berbuat zina? Apa jawaban beliau? Itu ketentuan Allah, jika Allah berkehendak terjadilah. Maksudnya berkaca dari Nabiullah Khidir alaihissalam, Balia ibn Mulkan. Apa yang terjadi pada beliau? Beliau membunuh anak kecil, benar gak? Ya, bunuh anak kecil dosa atau bukan? Tapi pada hakikatnya itu dosa enggak? Enggak. Beliau merusak kapal, itu merusak benar atau salah? Secara hukum salah, tapi secara hakikat justru menyelamatkan semua laki-laki di kampung itu. Kalau enggak semua perempuan jadi janda. Jadi belum merusak sedikit untuk kemaslahatan yang besar. Kira-kira seperti itu. Jadi wali-wali itu terbagi dua, Pak. Ada yang karakternya karakter Nabi Musa, Musawiyah. Ini biasanya bertugasnya adalah untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Makanya kritis, kadang-kadang keras. Berperawakan seorang ahli fikih, penampilannya jelas. Seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz. Itu Musawiyah. Kritis biasanya. Nabi Musa kritis bukan? Kritis. Lalu ada karakter wali yang kedua. Wali yang kedua, wali yang khidriyah. Wali yang karakternya seperti Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir, lain yang dilakukan, lain yang dimaksud. Itu dia. Makanya kalau kita melihat ada seseorang melakukan sesuatu, belajar dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, kita nggak boleh langsung judge, Pak. Ini sekarang orang udah satu masjid udah ngejudge orang. Jadi udah Nabi Musa nggak lolos, Nabi Khidir nggak nemu. Ya? Namun yang sempurna itu adalah walayah al-Muhammadiyah. Kewalian Nabi Muhammad SAW menggabungkan yang zahir dan batinnya. Tapi itu ada prosesnya. Itulah yang digabungkan nanti oleh imam akhir zaman itu, yang kita sebut Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi. Ya. Baik. Suatu kali, jadi wali-wali di awal-awal dulu sampai sekarang, yang wali-wali Musawiyah ini, dia mainnya di adab. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, Abu Yazid Al-Bustami yang semasa dengan Imam Muslim, beliau mendengar ada seorang wali di satu sudut kota. Karena amalannya Imam Abu Yazid itu sholat di beberapa tempat, mungkin 1000-an masjid, sekedar sholat tahiyatul masjid di masjid itu, atau ikut sholat jamaah jika waktu maksud sholatnya datang. Itu amalannya Abu Yazid. Jadi Abu Yazid ini safar terus ke masjid mana, masjid mana, masjid mana, masjid mana. Kita nggak tahu dulu nyampe ke kita nggak ya? Kita nggak ngerti ya, karena beliau diberi karamah oleh Allah bisa tembus ke setempat tanpa perlu pakai kendaraan, tapi nggak selalu. Abu Yazid Al-Bustami. Satu kali sampailah di satu masjid, ya, wusifa lahu bil walayah. Ada seseorang imam yang disebut seorang kiai, dia ini wali Allah. Imam Abu Yazid dapat tugas menentukan wali itu salah satunya adabnya bagus, adabnya tinggi. Dulu masjid bukan begini, Pak, ini masjid jangan ngeluh ya, yang nggak pakai sejadah. Ini udah enak ini, Pak. Dulu orang sholat di masjid pakai pasir. Masuk ke masjid beliau, si imam ini apa yang dilakukan? Tanakhama fil masjid, dia meludah di dalam masjid. Tidak disebutkan dia meludah ke pasir atau dia meludah ke jendela atau meludah ke depan, tapi dia meludah di rumah Allah.
Apalagi kalau kentut di masjid, Pak, mohon maaf. Wali Allah nggak mau kentut di masjid, kecuali dia khidriyah. Ini bab Musawiyah ini, pengikut Nabi Musa, karena pakai syariat. Abu Yazid Al-Bustami qaddasallahu sirrahu, ketika melihat begitu langsung raja'a wa lam yusallim alaihi, langsung pulang, gak jadi nyapa beliau, gak jadi apa kita sebut, kita kalau datang ke kiai nyebutnya apa? Sowan. Gak jadi sowan. Apa kata beliau? Man la yu'man ala adabin min abai syara' kaifa yu'man ala asraril haq. Jika ada orang tidak amanah terhadap adab-adab syariat, bagaimana dia bisa amanah terhadap tugas-tugas langit? Gak mungkin. Gitu, ya. Maka kalau ada orang-orang yang melanggar syariat itu dan mengingkarinya, ini syaratnya. Jadi kalau yang bukan wali, Pak, ini wali nih kata orang, tapi kita jarang melihat dia melakukan ibadah misalnya. Belum tentu dia gak ibadah. Kita harus dengar dari dia bahwa dia mengingkari ibadah itu, mengingkari syariat itu. Kalau dia mengingkari syariat itu, batal kewaliannya. Jadi kalau antum ketemu seorang wali, udah masuk waktu asar kok belum sholat-sholat. Karena wali ini kadang-kadang Allah kasih kelebihan bisa mecah badan. Siapa itu? Nabi Yakub. Nabi Yakub kekasih Allah bukan? Beliau nabi, nabi itu pasti wali. Nabi Yusuf sedang digoda oleh seorang perempuan, yaitu Zulaikha, sedang digoda itu. Tiba-tiba Nabi Yakub ada di depannya, memukul dia dengan tongkatnya. Nabi Yakub di mana? Di Yerusalem. Nabi Yusuf di mana? Di Mesir. Kok bisa pindah tempat? Padahal Nabi Yakub tidak pindah tempat. Itu yang disebut mecah, rohaninya mecah. Maka Nabi Muhammad SAW bisa saja dilihat dalam semalam orang mimpi dalam rupa yang berbeda-beda. Siapa yang mengatakan ini? Imam Ghazali. Diulang ini Imam Ghazali. Diulangi oleh ahli hadis Imam Ibnul Arabi Al-Ma'afiri, Imam ahli hadis dari Maroko, bukan Ibn Arabi yang Andalusi, ya. Taib. Kok jadi tegang gitu, Pak, bahas wali? Sekarang nggak pakai kitab dulu deh, ya. Pusing kalau pakai kitab. Masih ada waktu. Wali itu setinggi-tingginya wali, dia di bawah semua para nabi. Setinggi-tingginya para wali, dia pasti di bawah derajat para nabi. Dan setiap wali pasti mewarisi seorang nabi. Setiap wali. Dalilnya apa? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris para nabi, bukan rasul. Maka yang diwariskan oleh seorang nabi adalah nubuatnya, bukan kerasulannya. Ada wali yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Maka coba lihat nanti, tawakalnya tinggi, musuhnya banyak. Musuhnya banyak, tawakalnya tinggi. Pegangannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukan bikin laris dagangan itu doa, ya. Nyampe di orang-orang yang uskun, ustadz tapi dukun, dipakailah hasbunallah. Waris para nabi mesti juga 124.000 setiap masa. Setiap masa, Pak. Sekarang berapa jumlah umat manusia? Ada 7 miliar. Nah, yang wali-wali besar itu cuma 124.000. Kalau mereka hidup di zaman Bani Israel, mereka pasti nabi. Makanya dulu di zaman Bani Israel itu ada nabi semasa. Nabi Daniel, Samuel, apa itu semasa, bahkan umurnya panjang. Ada nabi yang mendekati masa kenabian Nabi Muhammad SAW, namanya Daniel. Ya ada, itu di daerah Syam. Dan dia tahu kemunculan Nabi Muhammad SAW karena kalbunya terang. Dia melihat di bagian selatan, dia kan melihat ke selatan, sudah muncul cahaya Al-Badar, rembulan, bulan purnama. Dia sudah melihat. Itu yang dilihat oleh Sofiyah ketika beliau bermimpi, bulan purnama jatuh masuk ke kamarnya. Dia lapor ke ayahnya, ayahnya seorang rahib.
digampar anaknya pingsan. Kenapa? Rahib ini tahu sang rembulan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mimpi itu oleh Imam Bukhari ditaruh dalam satu bab yang spesial, kitab Ta'birur Ru'ya dalam Sahih Bukhari, bab mengenai pentakbiran mimpi-mimpi. Jadi bagi ahli qalbu, mimpi itu adalah media Pak, berita resmi dari langit. Kalau bumi kan kita baca CNN, TV One, Metro, Berita Satu, sama. Itu berita langit juga begitu Pak. Ada channel-channelnya itu di kolbu itu. Belum tahu ya? Pengen tahu kalau kita sebenarnya sudah praktek. Antum menikah dulu kan? Sebagian besar kan udah menikah nih. Atau mau cari kerja, atau mau ngapain? Istikharah nggak? Istikharah itu buka channel berita langit. Aku cocoknya milih yang mana ya Allah? Kira-kira gimana? Pernah? Berarti dulu pernah buka channel alam langit itu, alam Jabarut, alam Malakut. Kita pernah melakukan itu Pak. Tapi karena tidak diasah, nggak tajam. Nabi Muhammad SAW lama di Gua Hira, tajam. Setelah jadi Rasul pun masih itikaf, lebih tajam lagi. Ini para ustadz siapa yang suka itikaf? Orang itikaf dia jalan-jalan, ya, pindah pengajian sini, ya bener sih. Cuma kapan lagi dia itikaf? Akhirnya jamaahnya lebih tajam kolbunya daripada dirinya. Ini kejadian Pak di mana-mana. Ya, ini pelajaran buat saya. Karena kita berdakwah, kita ngajar, kita guru ngaji. Ngajar orang tapi kayak lilin, nyinari orang tapi kita kebakar. Inilah nasib orang yang tidak menyisihkan waktunya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. 124.000 itu dari mana? Secara fisik mereka dari Nabi Adam alaihis salam. Benar ya? Semuanya benar. Ini anak Nabi Adam itu anak iblis. Nabi Adam ya? Sepakat. Karena semuanya keturunan Nabi Adam, semuanya keturunan Nabi Adam, Nabi Adam itu ditegur oleh Allah SWT, dikasih pengajaran. Saya pernah membahas ini. Satu kali Nabi Adam ditanya, Dam, ente kok bisa sholawat, tahu dari mana? Allah berbahasa basi, padahal Allah maha tahu semuanya. Ini dialog mesra Allah dengan kekasihnya. Apa jawaban Nabiullah Adam alaihissalam? Ya Rabb, aku melihat ke arasmu, ke langit sana, aras langit. Jadi langit itu ada langit yang 7, ada langit aras. Beda. Karena langit itu bahasa Arab artinya sumu, kullu ma'ala fahuwas sama. Semua yang tinggi disebut langit. Memandang dia ke atas, surga kan sudah di Sidratul Muntaha, sudah di atas langit ke-7 Pak. Melihat ke langit-langitnya Sidratul Muntaha, tembus pandangnya sampai ke aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ dia melihat nama Allah dan nama Muhammad atau Ahmad. Berpikirlah Nabi Adam, tidak mungkin ini nama biasa, pasti nama spesial. Karena nama pencipta digandengkan dengan nama seseorang. Ini coba lihat. Kalau dulu waktu masih kecil, waktu sekolah, sering nggak nulis nama kita love siapa gitu. I love siapa, ditulis Pak, bener nggak? Bahkan perempuan-perempuan kalau nikah atau pas ulang tahun sering buat kalung simbol namanya misalnya Sinta, cowoknya namanya apa namanya? Mahdi gitu ya, SM gitu. Dibuat love SM, simbol. Siapa yang ilham itu? Allah. Maka kita kalau di rumah, bagi yang tidak mengharamkan foto dia, ya kan? Kita kalau cinta Allah dan Rasul, kita kasih kaligrafi Allah Muhammad, ya kan? Itu siapa yang mengilhami? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau cinta sama orang tua, kita taruh apa fotonya di rumah. Cinta guru kita taruh gede-gede di rumah. Bener? Ya, kita kadang-kadang kita foto sama guru kita pasang jadi apa namanya? DP namanya, bukan DP mobil ya.
Kenapa itu terjadi? Itu ilham dari Allah. Ini yang dilihat oleh Nabiullah Musa, Adam alaihissalam. Maka Allah mengatakan, ya Adam, tahukah engkau wahai Adam, siapakah itu Muhammad atau Ahmad? Apa jawaban Adam? Engkau yang lebih tahu ya Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang yang karena dia aku ciptakan engkau. Karena dia aku ciptakan engkau. Kira-kira lebih penting dia atau engkau? Kira-kira begitu maksudnya. Dan itu menjadi mahar, Pak. Menjadi mahar pernikahan ibunda Sayyidatuna Hawa dan ayahanda Adam alaihissalam. Kan kita pantas menyebut itu, ya? Abuna Adam wa ummuna Hawa. Itu maharnya. Sekarang antum main-main dengan salawat. Ya, sekarang kita kurang ajar kepada Rasulullah mengatakan orang tua Nabi di neraka. Dalam hadis yang sahih, Allah itu memerintahkan kepada Jibril untuk memilih siapa orang-orang terbaik di dunia. Maka terpilihlah Arab, keturunan Ismail, Adnan. Dari Adnan terpilihlah Quraisy, dari Quraisy terpilihlah Abdul Muttalib, dari Muttalib terus ya Bani Hashim, Abdul Muttalib ke bawah Abdullah, Aminah. Nabi Muhammad itu suci, benar gak? Ada yang bilang Nabi Muhammad gak suci, kafir dia. Ya, mungkinkah seorang yang suci terlahir dari rahim seorang yang musyrik? Mungkin gak? Innamal musyrikuna najasun, surat Taubah. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Kalau antum bilang orang tua Nabi musyrik, maka mereka itu najis, keluar dari rahim yang najis. Pantas gak ngomong begitu? Ustadz, hadisnya sahih riwayat Muslim. Iya, hadisnya sahih, pemahaman ente yang tidak sahih. Kan tidak semua arti ibu dan ayah itu adalah ayah kandung, bisa menjadi paman atau tantenya. Dan itu ada dalam surah Al-Baqarah. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kakek paman disebut aba, abun, bapak. Ini surah Al-Baqarah, kisah Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Maka Bapak saudara, makan Allah, nah ini wali Allah pasti nggak mungkin kurang ajar sama Nabi, sama keluarga Nabi. Dan Nabi mengatakan kullu nasabin inqata'a ila nasabi. Semua nasab terputus kecuali nasabku. Maka salah satu mukjizat Nabi hari ini adalah zuriat beliau berkembang luas. Suatu kali datang seseorang bertanya, ya Rasulullah, kami tahu ucapkan salam kepada engkau, assalamu alayka ya ayuhan nabi. Tapi secara salawat bagaimana wahai Rasulullah? Nabi nggak hanya nyebut dirinya, tapi nyebut zuriat dan istri-istrinya. Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa ahli baitihi wa zurriyati. Di riwayat lain, ya Allah sampaikan salam kepada Nabi Muhammad, istri-istri Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib cinta zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan Syiah, Pak, ini Ahlus Sunnah. Ajaran Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu lebih mencintai keluarga Nabi daripada Syiah. Nabi berdiri, di depannya ada Hasan Husain. Apa kata Nabi? Hadis Imam Tirmizi, ya Rabb inni uhibbuhuma. Aku mencintai keduanya. Fa ahibbahuma. Cintailah keduanya. Dalam riwayat tambahan Imam Tirmizi, maka cintailah ya Allah siapa yang mencintai keduanya. Jadi antum mau dapat cinta Allah gampang, cintai zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun zuriat itu terbagi dua, ada zuriat rohani, ada zuriat jasmani. Yang sudah beruntung menjadi zuriat jasmani, tinggal syukurnya diperbanyak, kenalis kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang bukan zuriat nih, ya Beb ya, kami yang bukan zuriat ini, kita punya kesempatan menjadi zuriat rohani. Karena Rasulullah sebutan nama lainnya adalah Abul Arwah, bapaknya semua arwah. Antum punya ruh gak? Ruh kita tetesan dari ruhnya Nabi Muhammad SAW. Inilah bagian akhir yang mau saya sampaikan. Kul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu ahad esa.
Ya, Allah itu esa sendiri. Jadi dulu belum ada aras, belum ada alam semesta, belum ada semuanya itu hanya dirinya. Lalu Allah menghembuskan nafakhtu, Allah hembuskan nafasnya. Tapi jangan dibayangkan Allah menghembuskan nafasnya. Hembusannya itulah yang disebut Ahmad. Inilah yang dibahasakan oleh Nabiullah Isa, inni mubasysyiran birrasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, surat Shaf. Jadi Nabi Isa menyebut Nabi Muhammad dengan nama azali. Nama azali itu alam sebelum alam ini. Siapa namanya? Ahmad. Aku mengabarkan kepada Bani Israel dengan Nabi yang namanya sudah ada di alam azali. Namanya siapa? Ahmad. Ahmad inilah kemudian menjadi Muhammad. Pancaran cahayanya menjadi nama Muhammad. Allah itu memandang Ahmad Muhammad, intinya itu Muhammad. Jadi kolbunya itu namanya Muhammad. Cahaya Allah ada di situ. Apa kata Allah dalam hadis Imam Bukhari? Ya? Allah memandang bukan ke fisikmu, bukan ke amalmu, Allah memandang ke kolbumu. Kenapa? Di kolbu kita ada akses ke ruh. Ruh itu adalah pancaran dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut nur ala nur. Nur berlipat-lipat. Allah pandang itu. Karena Allah ingin dikenal oleh cahaya tadi. Tapi siapa yang berani menatap Allah Subhanahu wa taala? Inilah makna ayat ya, dari surat Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenalku, bukan hanya menyembahku. Pantas nggak orang menyembah sesuatu yang dia nggak kenal? Kerja tapi nggak kenal kerjaannya apa, nggak tahu atasannya siapa. Nyaman nggak kerja begitu? Itu sebabnya antum kenapa nggak nyaman berdiri lama dalam sholat, kenapa tidak jelas siapa yang disembah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, liya'buduni liya'rifuni. Jin manusia itu misinya cuma satu, mengenal aku. Nah, inilah makna dari surat Thaha ayat 14. Hai Musa, ya, innani anallah. Allah kasih mengenalkan dirinya. Akulah Allah, tiada yang disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Itu artinya apa? Kenalilah aku. Jadi misi kita apa Pak di dunia? Mengenali Allah. Coba sekarang misinya dijauhkan, ditaruh di tempat yang tinggi. Apa misi kita? Mengenal yang disembah. Maka kalau sudah misinya itu, kita nggak akan riwah Pak masalah-masalah kecil sunnah bid'ah itu. Nggak akan rusak cuma karena berbeda kunut nggak kunut, sayyidina nggak sayyidina, tasawuf tazkiyatun nufus, mazhab atau manhaj. Tapi kini terjebak di sini, lupa dengan tujuan akhir, yaitu mengenal Allah. Ini yang disebut ma'rifatullah. Inilah makna inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, wali yang paling tinggi, wali yang paling kenal Allah. Yang paling kenal Allah siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah memandang kepada nur Nabi Muhammad SAW, kita kalau dipandang sama kekasih kita, guru kita, orang yang kita segani, keringetan nggak Pak? Keringetan nggak? Ya, karena Allah memandang ke kolbunya alam nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkeringatlah cahaya itu. Lahirlah dari tetesan cahaya itu 124.000. Itulah penjelasan kenapa para nabi 124.000. Meninggal para nabi semuanya ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Maka para wali pun juga 124.000. Masih ingat perang terakhir yang paling keren? Perang Badar. Berapa jumlah sahabat Nabi yang berperang dengan beliau? 313. Disebut mereka Ahlul Badar. 313. 313 lawan 1000 Pak. Seandainya lawan 10.000 juga masih menang. Kenapa? Karena yang 313 itu tidak takut kecuali hanya kepada
Allah. Mereka paling mengenal Allah gitu. Makanya mereka ini nanti, salah satu kisah yang dibawa oleh Habib siapa yang cerita tentang Nuaiman, sahabat pemabuk, itu ajib, kita mau dengarnya kayak mau nangis ya? Karena beliau zuriat Rasulullah, bercerita tentang Nabi betul-betul dari dalam dirinya ya? Maka saksikan ya Allah, kami mencintai engkau, mencintai Nabimu dan zuriat-zuriat Nabimu. Nuaiman itu ahlul Badar, karena imannya sudah menembus ke dalam relung hatinya. Tapi beliau punya kebiasaan buruk yang susah ditanggalkannya, yaitu maksiat, bukan maksiat ya, melakukan dosa minum toa. Di zaman Umar, tim-timnya Umar ini kan banyak, laporan datang, ya Umar, itu kekasih Allah atau kekasih setan itu ya? Nah, ini sebagai akhir, apa jawaban Umar? Oh, jangan kamu laknat dia, karena dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka sahabat-sahabat semua, saya berdoa semoga kita termasuk yang 124.000. Jika tidak, antum termasuk yang mencintai yang 124.000. Amin ya rabbal alamin.